Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala bismillahirrahmanirrahim. Para saudara wedangan tercinta rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ketemu lagi di sore hari yang cerah ini dalam acara wedangan bersama Kukung, yang insya Allah sore ini kita akan mengobrol masalah taubat ya. Tapi supaya lebih asyik, namanya wedangan kita harus ada minum. Nah, saya akan duduk dulu ya, saya kira. Terima kasih. Baiklah saudara rahimakumullah, seperti tadi saya katakan bahwa kita akan membahas masalah taubat. Namun demikian, seperti judulnya, kita akan wedangan. Jadi santai, enak, tapi masuk. Karena itu izinkan saya minum sebentar ya. Ya, pernah ada seorang sahabat teman kerja. Dia mengeluh pada saya, "Bung, aku ini sudah berbuat banyak dosa, berbuat banyak kesalahan. Saya terbujuk dengan rayuan setan. Saya melakukan molimo, Bung." Apa itu molimo? Madon, main, minum, dan lain-lain, mencuri dan sebagainya. Kira-kira Kung, apakah masih ada tempat saya untuk menjadi orang baik? Saya pengen tobat, Kung. Kemudian saya buka kembali, saya ceritakan riwayat di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Ada satu cerita seorang perampok yang sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia berniat untuk taubat, ingin menjadi orang yang baik, yang normal kembali. Allah berikan hidayah dia untuk Kemudian dia mendatangi seorang pendeta, seorang kiai waktu itu. Kemudian dia mengatakan, "Pak Yai, saya mau bertobat. Saya sudah membunuh 99 orang. Betapa besar dosa saya. Kira-kira di mana saya bisa bertobat? Ada nggak jalan keluar saya menjadi orang baik?" Kemudian dijawab oleh kiai tersebut atau pendeta tersebut, "Waduh, pintu sudah tertutup untuk kamu. Tidak ada lagi jalan untuk bertaubat, nggak ada. Karena dosamu sudah terlalu banyak. Jangankan 99 orang, satu orang saja sudah dosa besar. Apalagi membunuh 99 orang. Nah, sudah, karena masih gelap hatinya, sekalian daripada nggak bisa jadi orang baik, mending sekalian berbuat dosa, maka dibunuhlah orang itu." Maka pendeta itu dibunuh. Kemudian dia berarti sudah membunuh 100 orang. Tapi mungkin Allah itu masih sangat baik pada hambanya, masih diberikan hidayah. Kemudian timbul dalam hatinya, kira-kira kemana lagi saya? Nah, dia datang lagi ke tempat lain, mendatangi kiai yang lain. Terus sowan, "Kiai, saya ini orang jahat, saya ini perampok, saya sudah membunuh orang 100, Yai. Kira-kira apa masih ada jalan buat saya untuk bertobat? Sebab begitu kotornya saya, Yai." Nah, kemudian kiai itu mengatakan, "Oh, masih ada. Masih ada kabar gembira untuk Anda. Anda masih bisa menjadi orang baik, tetapi bukan di sini." "Terus bagaimana, Kiai?" "Coba, di sana ada orang alim, silahkan Anda datang ke sana. Mudah-mudahan beliau berkenan menerima Anda." Wah, ini ya, dakwah itu begitu. Ada harapan
bahwa jalan tidak putus, jalan tidak gelap, karena masih ada sinar yang akan menyinari hati kita. Kemudian berjalanlah si perampok itu ke tempat yang akan dituju. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ternyata perampok itu meninggal di tengah jalan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Allah ini kalau punya skenario luar biasa. Nah, kemudian malaikat datang. Ini perampok orang baik apa orang jelek? Nah, ini orang baik apa orang jelek? Debat dua malaikat ini. Oh, ini sudah membunuh orang 100, nggak mungkin dia orang baik. Tetapi kan dia punya niat baik. Nah, akhirnya dua-duanya menghadap. Ya Allah, ini bagaimana nih hambamu ini? Dia memang berniat kebaikan, tapi dia juga punya dosa, sudah membunuh 100 orang. Apakah masih ada dia menjadi orang baik? Kesempatan buat dia. Kemudian jawab Allah, coba kamu ukur ya, dari desa A, tempat kiai yang memberi petunjuk itu, kemudian menuju ke desa B, di mana dia meninggal. Kemudian dari titik meninggal itu, mana yang lebih dekat? Apakah dari arah sebelumnya atau arah menuju kebaikan? Kemudian dua malaikat itu melakukan pengukuran ya, jarak antara tempat meninggal dengan kiai yang akan dituju dengan tempat desa dia meninggalkan sampai dia meninggal. Dan sekali lagi Allah menunjukkan kasih sayang yang luar biasa kepada hambanya. Maka kemudian jarak antara dia meninggal sampai dengan menuju kebaikan itu lebih dekat. Dengan demikian maka tercatatlah dia sebagai orang yang baik. Tercatat dia sebagai orang baik, Masya Allah. Padahal sudah membunuh 100 orang. Ini menjadi semacam ibroh buat kita, contoh buat kita, bahwa kita jangan sekali-sekali putus dari rahmat Allah. Wala ta'asu mir rauhillah. Janganlah sekali-sekali kamu sekalian putus asa dari rahmat Allah. Terbuka, mau jadi orang baik, terbuka. Dan sepanjang kita masih bisa berupaya, maka lakukanlah. Itulah yang saya sampaikan pada sahabat saya. Meskipun kita sudah bergelimang dosa, tapi kalau kita sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan pengampunan yang besar. Sebab apa? Sebab rahmat Allah itu mendahului amarahnya. Ya. Rahmat Allah itu mendahului ghadabnya. Jadi sebesar apapun, sepanjang si hamba akan selalu pengen menuju kebaikan, silakan. Misalnya penjenengan saya, mohon maaf ya, kelasnya masih tobat, tomat, ya, tobat umat. Ya. Pagi baik, sore nakal lagi. Sore baik, pagi nakal lagi. Ini bagaimana? Enggak apa-apa, tetap punya pengharapan, tetap punya asa bahwa Allah itu maha baik. Jadi dalam diri kita etikatkan bahwa Allah itu maha pengampun. Innahu kana tawwaba. Sungguh dia maha menerima tobat. Dan maha menerima tobatnya Allah itu melebihi gembiranya seorang yang kehilangan ontanya kemudian ketemu. Melebihi dari itu. Atau kalau kita analogi sekarang, penjenengan misalnya punya mobil kesayangan BMW ya, seri 5 misalnya, yang harganya sudah sangat mahal, tidak umum, tidak semua orang punya, kemudian hilang, dan ternyata sekian bulan Allah memberikan ganjaran mobil itu ketemu kembali. Maka bisa dibayangkan betapa Anda sangat berbahagia. Panjenengan pasti akan sangat bergembira. Lah, kegembiraan Allah menerima taubat hambanya melebihi ini, melebihi itu. Jadi sekarang Anda bayangkan, mana lagi kita
kalau tidak kembali kepada Allah. Jangan takut. Panjenengan saya ini tempat salah dan lupa. Ya, tempat senang maksiat kita ini. Tempatnya keburukan kita ini. Maka mari kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mari kita menghidupkan asa kita pribadi kita, bahwa kita selalu punya pengharapan. Takut iya, harus. Takut pada Allah harus. Ya, takut membuat Allah marah, takut membuat Allah kecewa, takut membuat Allah nggak senang sama kita, itu boleh. Tapi meskipun demikian, sebagai seorang hamba, kita harus punya pengharapan bahwasanya Allah itu maha menerima taubat. Makanya saudara-saudara sekalian, kita ini setiap habis wudu ya, diajari oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir doa itu ya, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Tuhan, jadikanlah aku atau masukkanlah aku dalam golongan orang-orang yang bertobat. Kemudian juga masukkanlah aku dalam golongan orang-orang yang selalu menyucikan diri. Karena tobat ini adalah salah satu cara untuk mensucikan diri kita. Panjenengan saya dulu keluar dari garba ibu kita masing-masing, dari kandungan, dari perut ibu kita dalam keadaan suci, bersih. Begitu lahir, kita besar, kemudian kita dewasa, lupa dengan janji. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang saya cintai, monggo selagi masih ada kesempatan, matahari masih bersinar, angin masih bertiup, ya, nafas masih ada dalam diri kita, pikiran masih jernih kita, maka jangan lupa setiap saat bertobat. Sebab apa? Pintu tobat masih dibuka oleh Allah Ta'ala, ya, dan terbuka lebar buat siapa saja yang datang, yang menghampirinya. Maka Allah akan menyambutnya dengan riang gembira. Tadi melebihi senangnya orang yang kehilangan BMW tadi, atau kehilangan ontanya. Sehingga apa? Sehingga kita kembali ke Allah dengan hati yang bersih, raga yang bersih, jiwa yang bersih, dengan keimanan yang penuh bahwa kita ini ternyata masih ada kesempatan untuk berbuat baik, untuk menuju pada Allah, mendaftar menjadi hambanya Allah. Jadi jangan putus asa. Ya, saudara-saudara kita. Ya, baik saudara-saudara wedangan rahimahullah. Jadi sebagai penutup kita, bahwa pintu Allah masih terbuka untuk kita semuanya, meskipun dosa kesalahan kita sebanyak buih lautan. Yang penting kita sebagai hamba mengaku bahwa kita tempat bersalah. Kemudian kita menyesali kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, terutama yang disengaja, yang terencanakan, atau bahkan mungkin kesalahan yang kita mungkin karena khilaf. Yang berikutnya, kita tidak akan mengulangi lagi apa yang sudah kita lakukan itu. Mohon dengan sangat pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk tidak mengulangi kembali perbuatan-perbuatan buruk yang menjauhkan diri kita dari Allah Ta'ala. Dan yang terakhir tentunya kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Nah, karena itu jangan kita berputus asa. Ya, meskipun kita dulu orang yang banyak dosanya, banyak kesalahannya, tetap kita menghamba pada Allah Ta'ala dan tidak menghamba kepada diri kita atau nafsu kita. Dan kita yakin sepenuhnya bahwa Allah
akan mengampuni segala kesalahan kita dan berkenan memasukkan kita kepada golongan hamba-hamba yang dikasihi. Demikian saja cerita Kokong sore ini dalam acara wedangan bersama Kokong. Mudah-mudahan setitik dongeng ini ada manfaatnya buat penjenengan semua, dan tentunya buat saya sendiri, buat saya pribadi, selalu ingat dengan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.